Ada hal-hal yang berada di dalam kemampuan kita, dan ada hal-hal yang berada di luar kemampuan kita. Hal-hal yang berada di dalam kemampuan kita misalnya, keinginan, tujuan, pendapat, kebencian, atau dengan kata lain, segala urusan yang biasa kita hadapi dalam keseharian. Hal-hal yang di luar kemampuan kita misalnya, tubuh, harta benda, reputasi, jabatan, atau dengan kata lain, segala urusan yang di luar kendali kita. Maka, hal-hal yang berada di dalam kemampuan kita, pada dasarnya bersifat bebas dan tidak terbatas. Tetapi hal-hal yang di luar kemampuan kita bersifat terbatas, dapat memperbudak, dan tunduk pada rintangan. Ingatlah, bila kamu menganggap apa yang pada dasarnya bersifat memperbudak sebagai kebebasan, dan apa yang bukan milikmu sebagai milik sendiri, maka kamu akan terjebak untuk mengeluh dan pikiranmu bisa kacau. Dan kamu akan cenderung mencari-cari kesalahan Tuhan atau orang lain. Tetapi, jika kamu memperlakukan apa yang menjadi milikmu sebagai milik sendiri, dan apa yang bukan milikmu bukan sebagai milik sendiri, seperti yang sudah seharusnya, maka tidak akan ada yang bisa memaksakan kehendak kepadamu. Kamu pun tidak akan menuduh atau mencari-cari kesalahan atau pada siapapun. Serta kamu tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginanmu. Maka, kamu tidak akan memiliki musuh, tidak akan pernah ada yang menyakitimu. Juga, kamu tidak akan menderita kerugian apapun. Karena hidupmu memiliki tujuan, maka ingatlah, untuk hal-hal besar, sepatutnya kamu mengerahkan daya upaya untuk mencapainya. Dan bahwa kamu pun harus siap menunda kehendak atau berkorban dalam beberapa hal. Tetapi jika kamu ingin memiliki kekuasaan dan kekayaan secara bersamaan, ada kemungkinan kamu tidak akan mendapatkan keduanya. Oleh karenanya kamu akan gagal meraih kebahagiaan dan kebebasan. Oleh karena itu berlatihlah, sejak awal, untuk mengatakan kepada setiap hasrat yang berada di luar kendalimu, itu hanyalah kesan dan sama sekali tidak seperti kelihatannya. Kemudian periksa dan ujilah dengan prinsip-prinsip yang kamu miliki, apakah kehendak itu berada dalam jangkauan, kemampuan atau di luar kemampuan. Dan jika hal itu tidak berada dalam kemampuan, bersiaplah untuk mengatakan, itu bukan sesuatu apa bagiku. Ingatlah bahwa hasrat selalu menuntut tercapainya apa yang kamu inginkan, serta menolak yang tidak kamu inginkan. Bahwa siapapun yang jatuh ke dalam hasrat, berada dalam kemalangan. Sementara, siapapun yang jatuh ke dalam hal yang ingin dihindarinya sungguh tidak beruntung. Oleh karenanya, jika kamu berusaha menghindar, hindarilah hal-hal yang bertentangan dengan alam yang berada dalam kemampuanmu sendiri. Maka kamu tidak akan pernah jatuh ke dalam apapun yang ingin kamu hindari. Tetapi, jika kamu berusaha menghindari penyakit, atau kematian, atau kemiskinan, yang itu berada di luar kemampuanmu, kamu akan menderita. Oleh karena itu lepaskanlah kebencian, dari segala sesuatu yang tidak ada dalam kemampuan kita. Dan pindahkan apa yang bertentangan dengan alam, menjadi hal-hal yang berada dalam kendali kita. Bagaimanapun, tekanlah keinginanmu sepenuhnya, karena jika kamu menginginkan salah satu dari hal-hal yang tidak berada dalam kemampuan kita, kamu pasti akan mengalami kemalangan. Sementara, berbagai hal yang berada dalam kemampuan kita, yang justru tepat bagi kamu untuk meraihnya, belum berada dalam jangkauan kamu. Tetapi arahkan motivasimu untuk bertindak atau tidak, meskipun secara ringan, dengan berhati-hati dan tanpa memaksakan diri. Berkenaan dengan segala sesuatu yang merupakan sumber kegembiraan, atau bermanfaat bagi kamu, atau yang kamu sukai, ingatlah untuk selalu mengatakan pada diri sendiri, seperti apa sejatinya hal-hal tersebut, dimulai dari yang paling tidak penting. Jika kamu menyukai gelas, katakan, ini gelas yang saya sukai, lalu, jika pecah, kamu tidak perlu kecewa. Jika kamu mencium anak atau istri kamu, katakan pada diri sendiri bahwa mereka adalah manusia yang kamu cium, dan kemudian, jika salah satu dari mereka meninggal dunia, kamu tidak akan kecewa. Ketika kamu akan memulai tindakan apapun, ingatkan pada dirimu sendiri tentang tindakan apa yang hendak kamu lakukan. Jika kamu menuju pemandian, bayangkan hal-hal yang dapat terjadi di sana. Misalnya, orang-orang yang memercikkan air ke arahmu, orang-orang yang mengganggumu, atau mungkin mencuri sesuatu darimu.
Dengan demikian kamu akan bertindak dengan cara yang lebih pasti, dan mengatakan pada diri sendiri sedari awal, saya ingin mandi dan memastikan pada saat yang sama, bahwa pilihan-pilihan yang saya ambil tetap selaras dengan alam. Dan ikuti cara yang sama di setiap tindakan yang kamu lakukan. Jadi, jika ada hal yang menghalangi kamu saat mandi, kamu sudah siap untuk mengatakan pada diri sendiri, ya, saya tidak menghendaki gangguan ini, tetapi saya juga ingin menjaga pilihan saya agar tetap harmonis dengan alam, dan saya bisa mengacaukannya jika saya merasa jengkel dengan apa yang terjadi. Beberapa hal tidak dapat mengusik seseorang, tetapi penilaiannya terhadap hal-hal itu yang mengusiknya. Kematian, misalnya, bukan hal yang mengerikan, sebab jika demikian, Sokrates pun tidak akan menghadapinya dengan tenang. Penilaianlah yang menyebabkan kematian menjadi teror yang mengerikan. Jadi dengan demikian, setiap kali kita menemui masalah, terganggu, atau tertekan, kita tidak boleh menyalahkan orang lain, tetapi salahkan penilaian diri kita sendiri. Hanya orang yang tak berpendidikan menyalahkan orang lain ketika ia mengalami masalah. Orang yang telah mengambil langkah pertama untuk menjadi terdidik menyalahkan dirinya sendiri, sementara orang yang telah berpendidikan lebih tinggi tidak menyalahkan orang lain atau dirinya sendiri. Tak perlu bangga dengan segala kehebatan yang bukan milikmu. Jika seekor kuda berkata dengan bangga, "Aku elok," itu bisa diterima, tetapi ketika kamu dengan bangga mengatakan, "Saya memiliki kuda yang elok," kamu harus memahami betul bahwa yang kamu banggakan adalah kualitas yang dimiliki kuda. Lantas, apa yang menjadi milikmu sendiri? Hanya kesan. Pada saat kamu selaras dengan alam, dan mengetahui bagaimana memperlakukan kesan dengan tepat, barulah kamu dapat berbangga pada diri sendiri, karena dengan begitu kamu akan bangga pada kebaikanmu sendiri. Misalnya kamu sedang dalam pelayaran dan kapalmu menurunkan jangkar. Jika kamu harus pergi ke darat untuk mengambil air, kamu dapat memungut kerang atau apapun di sana, tetapi kamu harus tetap siaga untuk kembali ke kapal, dan segera berbalik jika kapten memanggilmu. Dan jika sang kapten memanggil, kamu harus melepaskan hal-hal apapun itu, jika kamu tak ingin ditinggalkan. Dalam hidup pun demikian. Seperti kerang atau apapun yang kamu dapatkan di darat, sama halnya dengan istri dan anak yang diberikan kepadamu. Dan tak ada yang salah dengan itu, apabila sang kapten sudah memanggil, kamu harus rela melepaskan semua ini dan bergegas ke kapal, bahkan tanpa perlu berbalik untuk melihat ke belakang. Apalagi jika kamu sudah tua, tidak seharusnya kamu berkeliaran jauh dari kapal, agar tidak dinyatakan hilang ketika panggilan datang. Jangan menginginkan segala hal terjadi sesuai dengan kehendakmu, tetapi berharaplah segala sesuatu terjadi sebagaimana seharusnya. Maka, kamu akan memiliki kehidupan yang tenang dan bahagia. Penyakit adalah halangan bagi tubuh, tetapi bukan halangan untuk pilihan, kecuali pilihan yang menghendaki demikian. Kesengsaraan adalah halangan bagi kaki, tetapi bukan bagi pilihan. Karenanya, katakan pada dirimu hal yang sama untuk segala sesuatu yang terjadi padamu. Kamu akan menemukan bahwa banyak hal bisa menjadi penghalang untuk sesuatu yang lain, tetapi tidak untuk kamu sendiri. Berkenaan dengan segala sesuatu yang terjadi padamu, ingatlah untuk melihat ke dalam diri, dan perhatikan kapasitas yang kamu miliki, sehingga memungkinkan kamu mampu menghadapinya. Jika kamu melihat seorang laki-laki atau wanita cantik, kamu akan menemukan bahwa kamu memiliki kendali diri untuk menghadapinya. Jika ada pekerjaan berat menantimu, kamu akan menemukan daya tahan. Jika menghadapi fitnah, kamu akan menemukan kesabaran. Dan jika kamu terbiasa melatih diri dengan jalan ini, kamu tidak akan mudah terhanyut oleh kesan. Jangan pernah mengatakan, "Aku kehilangan sesuatu," melainkan, "Aku telah mengembalikannya." Anakmu meninggal. Katakan, "Ia telah dikembalikan." Istrimu meninggal. Katakan, "Dia telah kembali." Kebunku telah diambil orang, itu pun telah dikembalikan. Ya, tetapi orang yang mengambilnya adalah penjahat. Apa artinya bagimu dengan cara pengambilan oleh orang yang dulu memberikannya padamu, dan kini menghendakinya untuk dikembalikan? Selama dia mempercayakannya kepada kamu, jaga baik-baik hal itu, sebagai sesuatu yang bukan kepunyaanmu, sebagaimana pelancong memperlakukan tempat penginapan. Jika kamu ingin membuat kemajuan, cegah pemikiran seperti ini, "Kalau saya mengabaikan urusan saya tak akan punya apa-apa untuk hidup." Atau, "Kalau saya tak menghukum pembantu saya, dia malah menjadi-jadi."
Sebab, lebih baik mati kelaparan, tetapi bebas dari kesusahan dan ketakutan, daripada hidup penuh dengan pikiran yang kacau, dan lebih baik pembantumu menjadi jahat daripada dirimu tidak bahagia. Mulailah dari hal-hal kecil. Setetes minyak tumpah, sedikit anggur dicuri, katakan pada diri sendiri, itulah harga untuk ketenangan batin, itulah harga yang dibayar orang untuk ketenangan pikiran. Sebab tak ada yang bisa diraih tanpa biaya sama sekali. Ketika kamu memanggil seorang pembantu, ingatlah bahwa dia mungkin bisa tidak patuh, dan jikapun patuh, dia mungkin melakukan tak seperti yang kamu inginkan, dia tidak akan pernah sempurna. Sehingga kamu tak perlu menggantungkan diri padanya untuk menikmati ketenangan pikiran. Jika kamu ingin membuat kemajuan, tak usah peduli jika dianggap bodoh dan konyol karena hal-hal eksternal. Dan bahkan tak usah memberi kesan bahwa kamu tahu banyak hal. Jika beberapa orang berpikir bahwa kamu orang penting, ragukan hal itu. Sebab kamu harus menyadari bahwa tidak mudah untuk menjaga pilihan kamu agar selalu selaras dengan alam, dan pada saat yang sama, berpegang pada hal-hal eksternal. Jika kamu terlalu berpegang pada salah satu dari hal-hal tersebut, kamu pasti akan mengabaikan yang lain. Kalau kamu menghendaki anak, istri, dan teman-temanmu hidup selamanya, kamu pandir. Karena menghendaki hal-hal yang tidak berada dalam kendalimu untuk terwujud, dan hal-hal yang bukan milikmu menjadi milikmu. Begitu pula, kalau kamu ingin pembantumu tak pernah melakukan kesalahan, kamu yang bodoh, karena kamu menginginkan hal yang lemah tidak menjadi lemah, tetapi menjadi sesuatu yang lain. Namun, jika kamu menghendaki agar tidak gagal dalam mengelola keinginanmu, hal itu masih berada dalam kemampuanmu. Jadi, latihlah dirimu dalam hal-hal yang dapat kamu capai. Setiap orang dapat tunduk pada siapapun yang memegang kendali atas apa yang dia inginkan atau tidak inginkan. Sebagai orang yang berada dalam posisi untuk memberi atau mengambilnya. Jika ada yang ingin bebas, maka jangan menginginkan apapun, atau menghindari apapun yang berada di bawah kendali orang lain, bila tidak ingin menjadi budak. Dalam hidup, ingatlah untuk bersikap seperti sedang menghadapi jamuan makan. Saat sesuatu diedarkan dan tiba di depanmu, ulurkan tangan dan ambil bagianmu dengan sopan. Edaran itu akan berlalu, jangan mencoba untuk menahannya. Jika belum tiba di hadapanmu, jangan dulu menginginkannya, tetapi tunggu sampai edaran itu tiba di depanmu. Begitu pula dalam berhubungan dengan anak-anakmu, istrimu, jabatan publik, kekayaan, hingga waktu yang kelak akan tiba saat kamu layak untuk duduk di perjamuan para dewa. Lalu pada saat itu, jika kamu mampu mengendalikan diri, meskipun semua hal tersebut sudah berada di depanmu, maka kamu tidak hanya akan berbagi dalam perjamuan dengan para dewa, tetapi juga dalam aturan mereka. Sebab dengan cara demikianlah Diogenes, dan Heraklitus, serta tokoh-tokoh lain seperti mereka, memiliki kesucian dan layak dipanggil demikian. Ketika kamu melihat seseorang menangis sedih karena anaknya telah pergi, atau karena kehilangan harta bendanya, berhati-hatilah agar kamu tidak terbawa oleh suasana. Bahwa ia memang mengalami kemalangan karena hal-hal semacam itu, tetapi seketika sadari pemikiran ini, bukan apa yang terjadi yang membuat orang ini mengalami kesedihan, karena orang lain pun dapat mengalami hal yang sama tanpa merasakan kepedihan seperti itu, melainkan penilaiannya yang menjadikannya begitu. Namun, jangan ragu untuk bersimpati padanya, atau bahkan, jika situasi menuntut demikian, turut bergabung saat ia meratap, tanpa kamu sendiri harus meratap di dalam hati. Cobalah untuk memperlakukan dirimu bagaikan seorang aktor dalam sebuah drama, yang lakonnya merupakan pilihan sang sutradara. Ceritanya bisa singkat, bisa pula panjang sesuai kehendak sang sutradara. Bila sang sutradara ingin kamu berperan sebagai pengemis, jalanilah dengan seluruh kemampuanmu, juga jika kamu bermain sebagai orang yang lumpuh, pejabat, atau warga negara biasa. Sebab merupakan urusanmu, untuk berperan sebagaimana yang dimintakan padamu dengan sebaik-baiknya, tetapi bukan urusanmu untuk memilih peran yang mana. Di saat kamu mendengar suara gagak, yang dianggap membawa ketidakberuntungan, tak perlu terbawa dengan impresi yang demikian. Segeralah melakukan pemilahan dalam pikiranmu dan berkata, tak ada dari pertanda ini berlaku untuk saya, tetapi untuk tubuh saya yang fana, untuk barang-barang saya yang mudah rusak, atau reputasi saya, atau anak-anak saya, atau istri saya. Tetapi bagi saya, setiap pertanda adalah baik, karena saya menginginkannya demikian.
Sebab apapun yang terjadi, merupakan kemauan saya untuk meraih manfaat darinya. Kamu bisa menjadi yang tak terkalahkan selama kamu tidak pernah mengikuti pertandingan yang penentuan pemenangnya tidak bergantung padamu. Jadi, setiap kali kamu melihat seseorang mendapatkan penghargaan melebihimu, atau memegang kekuasaan yang besar, atau memiliki reputasi yang tinggi, berhati-hatilah agar kamu tidak terbawa oleh kesan lahiriah dan menganggapnya bahagia. Sebab jika sifat kebaikan adalah salah satu hal yang ada dalam kekuasaan kita, tidak akan ada tempat untuk iri atau cemburu. Dan kamu sendiri tidak perlu menginginkan menjadi seorang pejabat atau senator atau konsul, tetapi jadilah orang bebas. Hanya ada satu cara untuk itu, bencilah segala sesuatu yang tidak terletak dalam kekuasaan kita sendiri. Ingatlah bahwa, apa yang menghina kamu bukanlah orang yang menghina atau memukul kamu, tetapi penilaianmu bahwa orang-orang seperti itu bisa menghina kamu. Jadi, setiap kali seseorang membuatmu jengkel, ketahuilah bahwa pendapatmu lah yang membuat kamu jengkel. Maka, pertama-tama, cobalah untuk tidak membiarkan dirimu larut oleh suasana. Sebab jika kamu jeda sejenak dan mengambil waktu untuk berpikir, akan lebih mudah mendapatkan kembali kendali diri. Hari demi hari, kamu harus merenungkan pengasingan dan kematian, dan segala sesuatu yang tampaknya menakutkan. Terutama kematian. Dan setelah itu, kamu tidak akan pernah terganggu dengan pikiran buruk, kamu juga tidak akan menginginkan apapun di luar batas kemampuanmu. Jika kamu berketetapan untuk meraih kebijaksanaan, bersiaplah sejak saat itu untuk ditertawakan dan diolok-olok semacam ini. Lihat, tiba-tiba saja orang ini menjadi filsuf, dan bagaimana bisa dia menjadi begitu sok pintar? Kamu tak perlu menganggap diri sebagai orang penting, tetapi berpegang teguhlah pada hal-hal terbaik bagimu. Sebagaimana orang yang telah ditunjuk oleh Tuhan untuk peran ini. Jika kamu memegang teguh prinsip yang sama, mereka yang sekarang menertawakan nantinya akan mengagumimu. Tetapi, jika kamu membiarkan orang-orang ini menjadi lebih baik darimu, kamu malah akan ditertawakan dua kali. Jika kamu harus berpaling ke hal-hal eksternal karena kamu ingin memuaskan orang lain, sadarilah bahwa kamu telah kehilangan rencana dalam hidup. Maka, jadilah puas untuk tetap melakukan kebajikan dalam semua hal yang kamu lakukan, dan jika kamu juga ingin dipandang sebagai seorang filsuf yang bijaksana, buktikan pada dirimu sendiri, dan kamu akan bisa mencapainya. Jangan biarkan pikiran-pikiran negatif seperti ini mengganggumu, aku akan hidup tak terhormat, dan tak akan menjadi siapapun dimanapun. Sebab hidup tak terhormat adalah buruk. Kamu tidak bisa menjadi buruk sebagai akibat dari tindakan orang lain, melebihi dari yang bisa kamu lakukan pada dirimu sendiri. Bukanlah urusanmu, tentu saja, untuk mendapatkan jabatan publik atau diundang ke pesta makan malam. Tentu tidak. Jadi bagaimana itu masih bisa menjadi sumber penghinaan? Dan bagaimana kamu bisa menjadi orang tak berharga dimanapun, jika yang kamu perlukan hanya menjadi seseorang yang sesuai dengan kemampuanmu sendiri? Yang dengan begitu, akan memungkinkan kamu menjadi seseorang dengan bernilai tinggi. Kamu khawatir temanmu dibiarkan tanpa bantuan. Apa yang kamu maksud dengan dibiarkan tanpa bantuan? Mereka tak akan menerima pembayaran sedikit pun darimu, kamu juga tak akan bisa memberi mereka kewarganegaraan. Lalu, siapa yang memberitahu kamu bahwa ini adalah hal-hal yang berada dalam kendalimu? Dan bukannya mencampuri urusan orang lain. Dan siapa yang bisa memberikan sesuatu kepada orang lain, jika dia sendiri pun tak punya apa-apa? Kalau begitu beri kami sejumlah uang, begitu permintaannya, sehingga kami juga memilikinya. Jika saya bisa mendapatkan hal itu sambil mempertahankan harga diri, kepercayaan, dan kemurahan hati, tunjukkan pada saya jalannya dan saya akan mencobanya. Tetapi, jika kamu mengharapkan saya kehilangan hal-hal baik untuk membantumu memperoleh hal-hal yang tidak baik, pertimbangkanlah betapa tidak adilnya kamu. Atau betapa bodohnya. Lagi pula, apa yang ingin kamu miliki? Uang, atau teman yang setia dan memiliki harga diri? Jadi bantulah saya untuk menjadi orang seperti itu, dan jangan meminta saya untuk melakukan hal-hal yang akan menyebabkan saya kehilangan sifat-sifat baik. Tetapi negaraku, katanya, tak akan menerima bakti yang bisa saya berikan. Ini lagi, bantuan apa yang kamu maksud? Negara tidak akan memperoleh tambahan apapun dari kantormu. Lalu untuk apa?
Negara tidak membutuhkan sepatu dari tukang besi atau senjata dari tukang sepatu, cukuplah setiap orang memenuhi fungsinya sendiri. Dan jika kamu menyumbangkan seorang warga negara yang dapat dipercaya dan terhormat pada negara, bukankah itu lebih bermanfaat? Memang, aku mau seperti itu. Kalau begitu, saat ini kau belum akan ada gunanya. Jadi, posisi apa yang harus kupegang untuk negara? Tanyanya. Tempat apapun yang bisa menjaga kepercayaan dan harga dirimu. Tetapi jika, karena keinginan untuk membantu negara, kamu mengorbankan kualitas-kualitas seperti itu, apa gunanya kamu, ketika kamu ternyata malah menjadi tidak tahu malu dan tak dapat dipercaya? Pernahkah seseorang dimuliakan melebihimu di sebuah jamuan makan, atau dihormati, atau dipanggil untuk memberikan nasihat? Jika hal-hal ini terbukti baik, kamu harus bersukacita bahwa ada orang yang memperolehnya. Tetapi jika ternyata buruk, jangan merasa kecewa karena bukan kamu yang mendapatkannya. Dan ingat pula, bahwa jika kamu tidak menggunakan cara-cara yang sama seperti orang lain untuk memperoleh berbagai hal, yang memang berada di luar kekuasaan atau kendalimu, janganlah mengharapkan bagian yang sama dengan yang mereka dapatkan. Sebab bagaimana bisa seseorang yang tidak berkontribusi apa-apa mengklaim bagian yang sama dengan orang lain yang melakukannya? Yang sebelumnya tidak bergabung dengan rombongan orang yang mendapatkan bagian itu, atau tidak pernah memberikan pujian pada orang itu. Kamu akan menjadi tidak adil. Dan karenanya serakah, jika menolak untuk membayar harga yang seharusnya dibayarkan, dan ingin mendapatkannya secara gratis. Sekarang, berapa harga yang pantas untuk selada? Jika seseorang membayarnya, lalu mendapatkan selada itu, sementara kamu tidak membayar apapun dan tidak mendapatkan apapun, janganlah berpikir bahwa kamu lebih buruk daripada pria yang mendapatkan selada itu. Karena selagi ia mendapatkan selada, kamu masih memiliki uangmu, yang belum kamu berikan. Hal-hal yang sama juga berlaku untuk semua kasus. Kamu tidak diundang ke pesta makan malam seseorang. Tentu saja tidak, karena kamu belum membayar tuan rumah harga bagi jamuan makan malamnya. Dia mungkin menjualnya untuk mendapatkan pujian, atau menjualnya untuk mendapatkan perhatian. Baiklah, kalau begitu, bayarlah dia harga yang dimintanya. Jika itu sesuai dengan minatmu. Tetapi jika kamu tidak melakukan pembayaran dan masih ingin menerima barang, kamu serakah dan bodoh. Jadi, apakah kamu tidak mendapatkan apa-apa di tempat makan malam? Mengapa? Tentu saja kamu punya, karena kamu merasa tidak wajib memuji seorang laki-laki yang tidak ingin kamu puji. Kamu juga tidak harus menderita ditolak penjaga di depan pintu. Kehendak alam dapat dipelajari dari peristiwa-peristiwa dalam kehidupan yang sering tidak kita bedakan satu dengan yang lain. Misalnya, ketika seorang pembantu memecahkan gelas orang lain, kita mungkin mengatakan, itu biasa terjadi. Jadi, kita pun harus sadar, jika gelas kita sendiri yang pecah, kita harus bereaksi dengan cara yang persis seperti itu. Berlakukan juga prinsip tersebut untuk hal-hal yang lebih besar. Jika anak atau istri orang lain meninggal dunia, orang-orang akan menyimpulkan, begitulah takdir manusia. Namun ketika anak atau istri sendiri yang meninggal dunia, kita akan berseru, oh, malang sekali aku. Tapi kita harus ingat, bagaimana kita merasakan saat mendengar hal yang sama terjadi pada orang lain. Sama seperti target tidak diatur untuk dilewatkan, tidak ada hal buruk yang secara alami mewujud di alam semesta. Jika seseorang menyerahkan tubuhmu kepada seseorang yang kamu temui, kamu akan marah. Tetapi saat kamu menyerahkan pikiranmu kepada siapapun yang datang, sehingga, ketika dia melecehkan, kamu terganggu dan bingung, apakah kamu tidak merasa malu karenanya? Dalam setiap urusan, pertimbangkan apa yang mendahului dan apa yang mengikuti, lalu bertindaklah. Terlibatlah secara sungguh-sungguh. Kamu harus mematuhi aturan, menahan diri dari makanan lezat, latih tubuhmu. Singkatnya, kamu harus menyerahkan dirimu kepada sang pelatih sebagai seorang dokter. Di dalam pertempuran, kamu harus siap terlempar ke dalam selokan, lenganmu terkilir, pergelangan kakimu terkilir, dan, pada akhirnya, kehilangan kemenangan. Kamu harus bekerja keras. Kamu harus menjadi satu sosok, baik atau buruk. Jangan berlagak seperti anak-anak, sekarang menjadi filsuf, lalu menjadi pemungut cukai, lalu menjadi orator, dan kemudian menjadi salah satu pejabat kaisar. Jika
Kamu ingin memiliki pikiran untuk menggapai ketenangan, kebebasan, dan ketenangan, datanglah ke sini, jadilah seorang filsuf atau salah satu dari masa. Tindakan yang tepat diukur secara keseluruhan oleh hubungan sosial kita. Terhadap ayahmu, kamu wajib merawatnya, memberi jalan kepadanya dalam segala hal. Bertahanlah jika dia memarahimu atau memukulmu. Tapi dia ayah yang buruk. Apakah ikatan alam mengikatmu hanya dengan ayah yang baik? Tidak, tapi pada seorang ayah. Saudaraku berbuat salah padaku. Baiklah, pertahankan hubungan yang kamu miliki dengannya, jangan melihat apa yang dia lakukan, tetapi lihatlah apa yang harus kamu lakukan, jika ingin menjaga pilihanmu selaras dengan alam. Karena tidak seorang pun akan membahayakan jika kamu tidak menginginkannya. Kamu akan dirugikan hanya ketika kamu mengira bahwa kamu telah dirugikan. Dengan cara ini, maka, kamu akan menemukan tindakan yang tepat yang diharapkan dari seorang warga, dari sesama warga negara, dari seorang jenderal, bila kamu terbiasa memperhatikan hubungan sosialmu. Mengenai kesalehan terhadap Tuhan, kamu harus memahami bahwa hal yang terpenting adalah memiliki pandangan yang baik tentang Dia. Menganggap Ia sebagai yang hadir dan mengatur alam semesta dengan baik dan adil. Dan telah menyadarkanmu untuk patuh dan tunduk pada segala sesuatu yang terjadi, dan mempercaya dengan kehendak bebasmu, sebagai sesuatu yang telah dihadirkan oleh kecerdasan tertinggi. Sebab jika kamu mengikuti jalan ini, kamu tidak akan pernah menemukan kesalahan atau menuduhnya telah mengabaikanmu. Namun, tidak mungkin bagimu untuk mencapai hal ini tanpa menarik konsepsimu tentang yang baik dan yang buruk dari hal-hal yang tidak berada dalam kekuasaan kita. Dan menempatkan hal-hal tersebut dalam kekuasaan kita. Sebab jika kamu menganggap salah satu dari yang pertama sebagai baik atau buruk, maka yang akan selalu terjadi adalah, setiap kali kamu gagal mendapatkan apa yang kamu inginkan, atau jatuh ke dalam hal-hal yang ingin kamu hindari, kamu akan menyalahkan dan membenci mereka yang bertanggung jawab. Sebab sudah menjadi sifat setiap makhluk hidup, untuk melarikan diri dan berusaha untuk menghindari hal-hal yang tampak berbahaya baginya. Lalu mengejar dan mengagumi hal-hal yang dapat membantu dan mengangkat mereka. Sejalan dengan itu, tidak mungkin bagi seseorang yang berpikir bahwa dia menderita kerugian untuk menyukai apa yang menurutnya bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. Sama seperti tidak mungkin baginya untuk menikmati kerusakan itu sendiri. Itu sebabnya bahkan seorang ayah bisa dilecehkan oleh anaknya, jika gagal memberinya bagian dari hal-hal yang dia anggap baik. Inilah pula yang menyebabkan Eteokles dan Polinices bermusuhan, karena gagasan bahwa tahta adalah hal yang baik. Itu pula yang menyebabkan seorang petani mencaci maki Tuhan, begitu juga seorang pelaut atau pedagang, dan mereka yang kehilangan istri dan anak-anak mereka. Sebab di mana kepentingan seseorang diletakkan, di sana juga terletak kesalehannya. Demikian pula halnya, siapapun yang bisa memenuhi keinginan dan ketidaksukaannya seperti yang ia mau, akan diikuti dengan kepatuhan. Tetapi baik juga untuk menawarkan persembahan dan pengorbanan pada tiap kesempatan, sesuai dengan kebiasaan leluhur kita, dan melakukannya dengan kemurnian, dan tidak dengan cara sembarangan, dan tidak pelit atau melampaui apa yang kita mampu. Ketika kamu pergi pada peramal untuk mengetahui nasibmu, ingatlah bahwa kamu tidak tahu bagaimana nasibmu kelak, tetapi sesungguhnya kamu sendiri sudah datang untuk menemukannya darinya. Bila kamu seorang filsuf sejati, kamu sudah tahu hal itu sesungguhnya. Sebab jika itu adalah salah satu dari hal-hal yang tidak berada dalam kehendak kita, itu sudah jelas bukan merupakan sesuatu yang bisa disebut baik ataupun buruk. Jadi sebaiknya kamu tidak membawa keinginan atau ketidaksukaan kepada peramal, dan kamu tidak boleh mendekatinya dengan rasa takut, tetapi sebagai orang yang sepenuhnya menerima bahwa apapun hasilnya takkan berbeda bagimu. Dan bahwa apapun itu, kamu bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Tidak ada yang bisa mencegah kamu melakukannya. Jadi dekatilah para dewa, sebagai penasihatmu, dan setelah itu, ketika beberapa nasihat telah diberikan kepada kamu, ingatlah dari siapa itu berasal, dan siapa yang akan kamu abaikan jika tidak mematuhi mereka. Perlakukan ramalan sebagaimana Sokrates menggunakannya dengan benar. Yaitu ketika yang ditanyakan terkait erat dengan hasilnya. Dan tidak ada nalar atau pengetahuan praktis apapun yang dibutuhkan untuk mendapatkan poin yang ditanyakan.
Dengan begitu, ketika sudah menjadi kewajibanmu untuk berbagi bahaya dengan teman atau negaramu, kamu tidak seharusnya menggunakan ramalan untuk bertanya, apakah kamu harus berbagi bahaya itu? Sebab bahkan jika sang peramal memperingatkanmu akan mara bahaya, tentang resiko kematian, tentang beberapa bagian tubuhmu yang akan hilang, atau mengalami pengasingan, nalar menuntut hal yang sama, yakni, meskipun dihadapkan dengan risiko seperti itu, kamu harus tetap mendukung temanmu dan ikut menanggung beban bahaya yang dialami negaramu. Ingatlah baik-baik yang dilakukan Pitian Apollo, yang mengusir keluar dari kuilnya seseorang yang tak mau membantu temannya ketika dibunuh. Mulai saat ini bentuklah karakter dan pola perilaku tertentu untuk dirimu, yang harus kamu pertahankan baik saat sendirian maupun saat bersama orang lain. Tetaplah diam untuk sebagian besar waktu, atau berkata hanya untuk hal-hal penting, dan dalam beberapa kata. Sesekali, tentunya, ketika kesempatan menuntut, berbicaralah. Tetapi bukan tentang topik yang biasa. Bukan tentang gladiator, bukan tentang pacuan kuda, bukan tentang atlet, bukan tentang makanan dan minuman, atau tentang topik pembicaraan sehari-hari. Tetapi yang terpenting, jangan membicarakan orang lain, baik untuk memuji atau mengkritik, atau untuk membandingkan-bandingkan mereka. Jika kamu mampu melakukannya, lewat cara percakapanmu, ajaklah rekan-rekanmu kepada hal-hal yang pantas dan layak. Tetapi jika kamu mendapati dirimu sendirian di antara orang asing, tetaplah diam. Tolaklah untuk mengucapkan sumpah apapun, jika memungkinkan. Tetapi jika tidak, tolak sejauh yang kamu bisa. Hindari pesta yang diselenggarakan oleh orang-orang yang tidak kamu kenal, dan orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang kebijaksanaan. Tetapi jika kamu memang berada dalam situasi untuk menghadirinya, berhati-hatilah agar tidak jatuh kembali ke alam pikiran orang awam. Sebab kamu harus memahami, bahwa jika temanmu sudah tercemar, siapapun yang membersihkannya pasti tercemar juga, meskipun tadinya bersih. Dalam hal-hal yang berurusan dengan tubuh, ambil hanya sebanyak yang dibutuhkan oleh tubuh telanjangmu. Misalnya makanan, atau minuman, pakaian, rumah, atau asisten rumah tangga, tetapi jangan masukkan ke dalamnya segala sesuatu yang bertujuan untuk pamer atau kemewahan. Mengenai hubungan seksual, jaga dirimu tetap murni, sejauh yang kamu bisa, sampai kamu menikah, tetapi jika kamu menuruti keinginanmu, batasi diri kamu dengan apa yang pantas. Namun, jangan membuat dirimu memanjakan diri secara berlebihan, dan jangan juga terlalu kritis. Tidak perlu terus-menerus meminta perhatian, bahwa kamu tidak berperilaku seperti mereka. Jika ada yang mengadukan kepadamu, bahwa seseorang sedang berbicara buruk tentang kamu, jangan membela diri, sebaliknya katakan, tentu saja dia tidak mengetahui semua kesalahan saya yang lain, kalau tidak, bukan itu saja yang akan dia sebutkan. Tidak perlu sering-sering pergi ke pertunjukan publik, tetapi jika kamu dihadapkan pada situasi untuk melakukannya, tampilkan dirimu tidak memihak siapapun selain dirimu. Artinya, berharap yang terjadi harus terjadi, dan hanya orang yang pantas menang yang akan menang. Sebab jika bersikap begitu, kamu tidak akan mengalami hambatan. Tapi tahan diri untuk berteriak, atau menertawakan siapapun, atau menjadi terlalu bersemangat. Dan setelah kamu pergi, jangan banyak bicara tentang apa yang telah terjadi, kecuali sejauh itu bisa berkontribusi pada perbaikan dirimu sendiri. Sebab pembicaraan seperti itu akan menunjukkan bahwa kamu terkesan dengan tontonan itu. Jangan asal pergi ke tempat orang-orang melakukan pembacaan publik, tetapi jika kamu harus pergi, jaga martabat dan ketenanganmu, serta berhati-hatilah agar tidak membuat dirimu tidak disukai. Saat kamu akan bertemu seseorang, dan khususnya orang yang sangat dihormati, ajukan pertanyaan ini kepada diri kamu sendiri. Apa yang akan dilakukan Sokrates atau Zeno dalam situasi ini? Dengan begitu, kamu tidak akan mengalami kesulitan dalam memanfaatkan kesempatan dengan tepat. Ketika kamu akan bertemu dengan seorang penguasa, pikirkan kemungkinan bahwa kamu tidak akan menemukannya di rumah. Bahwa kamu akan dikucilkan, bahwa pintu akan tertutup di depan wajahmu, bahwa dia tidak akan memperhatikanmu. Dan jika, terlepas dari semua itu, kamu tetap harus pergi. Pergilah, dan terima apapun yang terjadi, dan jangan pernah mengatakan pada diri sendiri, itu tidak sepadan dengan kesulitannya. Sebab sikap seperti itu adalah tanda orang kebanyakan, seseorang yang bisa dikecewakan oleh hal-hal di luar dirinya.
Dalam percakapan, hindari berbicara panjang lebar atau terlalu banyak tentang dirimu sendiri atau bahaya yang kamu hadapi. Sebab meskipun hanya sekedar mengingat bahaya yang pernah kamu lalui, itu tidak akan sama menyenangkannya bagi orang lain yang mendengarkan. Jangan terlalu berusaha untuk membangkitkan tawa, karena itu perilaku yang dapat dengan mudah memancing sesuatu yang vulgar. Yang pada saat bersamaan, cenderung menyebabkan sekitarmu memandang kamu dengan kurang hormat. Berbahaya juga jika kamu terlibat dalam pembicaraan cabul. Ketika hal seperti itu terjadi, kamu harus, jika ada kesempatan, bahkan mencela orang yang telah memulai pembicaraan semacam itu. Atau jika itu tidak memungkinkan, tunjukkan meskipun dalam diam, dengan wajah memerah dan cemberut, bahwa kamu tidak senang dengan apa yang dikatakan. Ketika kamu menghadapi impresi kesenangan, berhati-hatilah agar tidak terbawa suasana. Ambil jeda sejenak, dan biarkan terjadi sedikit keterlambatan. Dan selanjutnya, pikirkan tentang dua momen, ketika kamu akan menikmati kesenangan ini, dan ketika kamu menyesal setelah menikmatinya lalu akan mencela diri sendiri. Juga ketika kamu bersikap menentangnya, bagaimana kamu akan bersukacita jika kamu tidak jadi menikmatinya. Lalu akan memberi selamat kepada diri sendiri karena telah berhasil melakukannya. Namun, jika kamu berpikir bahwa sebuah kesempatan yang cocok telah datang bagimu untuk terlibat dalam tugas ini, berhati-hatilah agar kamu tidak tenggelam oleh daya pikatnya, oleh kesenangan dan daya tariknya. Tetapi antisipasi hal ini dengan memikirkan, betapa akan jauh lebih baik untuk menjadi sadar telah memperoleh kemenangan atasnya. Ketika kamu telah memutuskan bahwa kamu harus melakukan sesuatu yang sedang terjadi, jangan pernah mencoba untuk terlihat menghindar darinya. Bahkan jikapun kebanyakan orang mungkin akan melihatnya dengan sikap ketidaksetujuan. Sebab jika itu memang tidak benar untuk dilakukan, hindarilah sejak awal, tetapi jika sudah terjadi, mengapa takut pada mereka yang akan mencela kamu tanpa pembenaran? Sama seperti proposisi, ini siang, dan itu malam. Itu hanya sepenuhnya bermakna ketika dilakukan secara terpisah, dan menjadi tak bermakna ketika digabungkan menjadi satu. Demikian pula menjadi masuk akal bagi tubuhmu untuk mengambil bagian yang lebih besar pada saat makan malam, tetapi sama sekali tidak masuk akal jika itu dilakukan hanya untuk menjaga perasaan orang-orang sekitar. Jadi, ketika kamu makan dengan orang lain, ingatlah untuk tidak hanya melihat nilai yang akan diberikan makanan yang ada untuk tubuhmu, tetapi juga pada nilai untuk menjaga rasa hormat yang pantas bagi tuan rumah yang mengundangmu. Jika kamu mengambil peran yang di luar kemampuan, kamu tidak hanya akan mempermalukan diri sendiri dalam peran itu, tetapi juga akan lalai untuk mengambil peran yang mungkin lebih layak. Sama seperti, ketika berjalan-jalan, kamu berhati-hati untuk tidak menginjak paku atau mengalami keseleo pergelangan kaki. Jadi berhati-hatilah juga untuk tidak merusak pusat kendalimu. Dan jika kita mematuhi aturan ini dalam setiap tindakan, kita akan melakukan tugas dengan cara yang aman. Tubuh tiap orang adalah ukuran untuk propertinya, seperti halnya kaki untuk sepatu. Jika mematuhi prinsip ini, maka kamu akan mempertahankan kewajaran. Tetapi jika kamu melewatinya, kamu akan menemukan dirimu terjatuh dari atas tebing. Sama halnya dengan sepatu, jika kamu mulai melampaui apa yang dibutuhkan kaki, mula-mula kamu akan menginginkan sepatu yang disepuh emas, kemudian yang berwarna ungu, lalu yang bersulam. Sebab setelah kamu melewati batas kewajaran, tidak ada lagi batasan. Begitu mencapai usia 14 tahun, banyak wanita dijadikan simpanan. Sehingga ketika mereka berpikir bahwa mereka tidak memiliki fungsi sosial lain, mereka lantas hanya mempercantik diri dan menempatkan semua harapan mereka di sana. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita menyadarkan mereka, bahwa mereka dihargai tidak lain karena bersikap rendah hati dan mempunyai harga diri. Ini merupakan pertanda kurangnya kemampuan alami untuk menghabiskan banyak waktu pada hal-hal yang berkaitan dengan tubuh, misalnya dengan melakukan banyak olahraga, makan terlalu banyak, minum terlalu banyak, dan menghabiskan banyak waktu untuk mengosongkan isi perut dan sanggama. Lakukan ini secara sepintas saja, dan kamu harus mencurahkan perhatian penuh pada alam pikiran kamu. Ketika seseorang bertindak buruk, atau berbicara buruk tentang kamu, ingatlah bahwa ia bertindak atau berbicara dengan cara itu, karena ia menganggap itu sebagai hal yang pantas untuk dia lakukan.
Sekarang, tidak mungkin baginya untuk bertindak sesuai dengan apa yang tampaknya benar bagi kamu, tetapi hanya dengan apa yang tampaknya benar baginya. Jadi jika dia menghakimi secara salah, dialah yang menderita kerugian, karena dialah yang telah tertipu. Sebab jika ada orang yang menganggap putusan yang benar sebagai salah, putusan itu sendiri tidak merupakan kerugian, tetapi tertipu adalah orangnya. Oleh karenanya, jika kamu memulai dengan cara berpikir seperti ini, kamu akan bersikap lembut terhadap seseorang yang melecehkanmu, karena dalam setiap kasus, kamu akan berkata, begitulah tampaknya baginya. Segala sesuatu memiliki dua pegangan, bisa saja ia ditarik oleh salah satu dari dua pegangan itu, dan tidak oleh yang lain. Jika saudara laki-lakimu bertindak salah terhadapmu, jangan mencoba untuk memahami masalah ini dengan salah satu pegangan saja, bahwa dia sudah berlaku salah terhadapmu. Karena itu adalah pegangan yang tidak dapat dibawa, tetapi oleh pegangan yang lain, bahwa ia adalah saudaramu, dia dibesarkan bersamamu, dan dengan demikian kamu akan menangani hal itu dengan pegangan yang bisa dibawa. Pernyataan berikut tidak membentuk argumen yang koheren, saya lebih kaya dari kamu, karena itu saya lebih baik dari kamu, atau saya lebih fasih daripada kamu, karena itu saya lebih baik dari kamu. Tidak, inilah yang seharusnya, aku lebih kaya darimu, oleh karena itu harta milikku lebih unggul dari milikmu, atau aku lebih fasih berbicara daripada kamu, oleh karena itu caraku berbicara lebih unggul dari milikmu. Tapi kamu sendiri bukanlah barang kepunyaanmu atau caramu berbicara. Seseorang mandi dengan tergesa-gesa, jangan mengatakan bahwa dia mandi dengan buruk. Tetapi dia melakukannya dengan tergesa-gesa. Seseorang minum anggur dalam jumlah besar. Jangan mengatakan bahwa dia minum dengan buruk, tetapi dia minum dalam jumlah besar. Sebab sampai kamu bisa menentukan penilaian apa yang sedang ia ambil, bagaimana kamu tahu apakah dia bertindak buruk? Dan dengan cara itu tidak akan terjadi, bahwa kamu menerima impresi yang meyakinkan tentang beberapa hal, tetapi memberikan kesimpulan yang keliru. Jangan pernah menyebut dirimu seorang filsuf, dan jangan berbicara tentang prinsip-prinsip filosofis pada halayak umum. Tetapi bertindaklah sesuai dengan prinsip-prinsip itu. Di sebuah jamuan makan, misalnya, jangan berbicara tentang bagaimana seseorang harus makan, tetapi makanlah sebagaimana seharusnya. Ingat bagaimana Sokrates menanggalkan jauh-jauh semua penampilan luarnya, sehingga ketika orang-orang datang kepadanya dan meminta untuk diperkenalkan kepada para filsuf, dia akan mengantar mereka dan memperkenalkan mereka, dan dia membiarkan dirinya tidak diperhatikan. Oleh karenanya, jika ada pembicaraan di antara orang kebanyakan tentang beberapa prinsip filosofis, lebih banyak berdiamlah. Sebab ada bahaya besar, bahwa kamu akan memuntahkan apa yang belum kamu cerna dengan baik. Jadi ketika suatu hari seseorang memberitahu bahwa kamu tidak tahu apa-apa, maka, sama halnya Sokrates, kamu tidak kecewa karenanya. Kamu mungkin boleh yakin bahwa kamu sudah memulai pekerjaanmu sebagai seorang filsuf. Bahkan domba juga tahu, untuk tidak memuntahkan makanan mereka untuk menunjukkan kepada para gembala, berapa banyak yang mereka makan. Tetapi mereka mencerna makanan di dalam perutnya, dan menghasilkan wol dan susu di luarnya. Jadi kamu juga tidak boleh memamerkan prinsipmu kepada orang kebanyakan, tetapi tunjukkan kepada mereka tindakan yang dihasilkan dari prinsip-prinsip itu, ketika telah dicerna dengan baik. Ketika kamu sudah terbiasa dengan cara hidup sederhana terkait dengan masalah tubuh, jangan bangga dengan hal itu. Juga, jika kamu tidak minum apapun selain air, jangan menyatakan pada setiap kesempatan bahwa kamu hanya minum air. Dan jika suatu saat kamu ingin melatih dirimu untuk menanggung kesulitan, lakukanlah demi dirimu sendiri dan bukan untuk orang lain. Jangan pamer. Tetapi jika kamu merasa sangat haus, masukkan air dingin ke dalam mulutmu lalu keluarkan lagi, tanpa memberitahu siapapun. Kondisi dan karakter orang kebanyakan adalah seperti ini, ia tidak pernah mengharapkan keuntungan atau bahaya akan datang kepadanya dari dirinya sendiri, tetapi semata dari luar. Kondisi dan karakter seorang bijaksana adalah sebaliknya, ia mengharapkan semua manfaat dan bahaya datang kepadanya semata dari dirinya sendiri. Tanda-tanda orang yang membuat kemajuan adalah bahwa ia tidak mengkritik siapapun, tidak memuji siapapun, tidak menyalahkan atau menuduh siapapun, dan tidak pernah menyebut dirinya sebagai orang penting, atau sebagai orang yang memiliki pengetahuan. Dan jika dia dipuji, dia menertawakan orang yang memujinya,
dan jika ada yang menemukan kesalahan padanya, dia tidak membuat pembelaan. Dia bertindak seperti orang yang tidak sempurna. Berhati-hati untuk tidak mengganggu bagian manapun dari dirinya yang menjadi lebih baik sampai dia mencapai pemenuhan yang berkelanjutan. Dia telah menyingkirkan setiap keinginannya, dan telah mengalihkan ketidaksukaannya pada hal-hal yang bertentangan dengan alam yang berada dalam kekuasaan kita sendiri. Motifnya moderat, kemanapun tujuan membawanya. Jika dia memberi kesan bodoh atau tak tahu apa-apa, dia tidak ambil pusing. Singkatnya, dia menjaga diri dari dirinya sendiri, seolah-olah dia adalah musuh yang bersembunyi untuk dirinya sendiri. Ketika seseorang dipenuhi dengan kesombongan karena ia mampu memahami dan menafsirkan karya-karya Chrysippus, katakan pada dirimu sendiri, jika Chrysippus tidak menulis dengan gaya yang tidak jelas, orang ini tidak akan memiliki sesuatu untuk dibanggakannya. Tapi apa yang aku inginkan? Memahami alam dan mengikutinya. Jadi saya mencari-cari seseorang yang bisa menafsirkannya, dan setelah mendengar bahwa Chrysippus bisa, saya pergi kepadanya. Tetapi saya tidak mengerti tulisannya, jadi saya mencari seseorang yang bisa menafsirkannya. Hingga saat ini, tidak ada yang bisa dibanggakan. Tetapi ketika saya menemukan penafsir, yang tersisa bagi saya adalah menerapkan ajarannya, itulah satu-satunya hal yang memberikan dasar untuk kesombongan. Tetapi jika apa yang saya hargai hanyalah interpretasi, apalagi yang telah saya raih selain menjadi sarjana sastra alih-alih seorang filsuf. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa saya menafsirkan Chrysippus dan bukan Homer. Jadi ketika seseorang berkata kepada saya, bacakan saya Chrysippus, saya tersipu ketimbang merasa bangga, ketika saya tidak dapat menunjukkan bahwa tindakan saya sesuai dengan kata-katanya dan konsisten dengannya. Apapun aturan perilaku yang ditetapkan untukmu, peganglah seolah-olah itu adalah hukum. Seolah-olah itu akan menjadi tindakan tidak sopan bagimu untuk melanggarnya. Apapun yang dikatakan orang tentangmu, tak usah diindahkan, karena pada akhirnya itu tak penting bagimu. Berapa lama lagi kamu akan menunda, sebelum kamu menganggap dirimu pantas atas apa yang terbaik, dan melampaui apapun yang dipaksakan oleh akal? Kamu telah memperoleh pengetahuan tentang prinsip-prinsip filosofis yang harus kamu terima, dan telah menerimanya. Guru seperti apa, yang masih menunggu, yang karenanya, kamu harus menunda untuk memperbaiki diri sampai ia muncul. Kamu bukan lagi seorang pemuda. Kamu adalah seorang pria dewasa. Jika sekarang kamu lalai dan menganggur, dan terus-menerus membuat penundaan berkepanjangan, maka tentu saja kamu tidak membuat kemajuan, dan akan menjadi orang kebanyakan sepanjang hidup kamu, sampai kamu mati. Jadi, kamu harus berpikir sepadan sejak saat ini untuk hidup sebagai orang dewasa, dan sebagai orang yang membuat kemajuan. Biarkan segala sesuatu yang tampaknya terbaik bagimu menjadi hukum yang tidak dapat diganggu-gugat untukmu. Jika kamu menghadapi apapun yang membutuhkan usaha, atau menyenangkan, atau mulia atau sebaliknya, ingatlah bahwa ini adalah waktunya untuk kontes. Bahwa Olimpiade telah tiba, dan bahwa tidak ada kemungkinan untuk penundaan lebih lanjut. Dan itu tergantung pada satu hari dan satu aksi, apakah kemajuan akan hilang atau didapatkan. Dengan cara inilah Sokrates menjadi pria seperti yang kita kenal, dengan mengedepankan nalar untuk segala hal yang harus dia tangani. Dan bahkan jika kamu belum menjadi Sokrates, kamu harus hidup seperti seseorang yang sebenarnya ingin menjadi Sokrates. Bidang studi filsafat yang pertama dan paling penting adalah bidang yang berhubungan dengan penerapan prinsip-prinsip, seperti, jangan berbohong. Yang kedua berkaitan dengan praktek, misalnya, bagaimana cara kita untuk tidak berbohong. Yang ketiga mengkonfirmasi dan menganalisis dua hal sebelumnya, misalnya, bagaimana ini dipraktekkan. Untuk apa dipraktekkan, apa konsekuensi logisnya, apa kontradiksinya, apa itu kebenaran, apa itu kepalsuan. Bidang studi yang ketiga diperlukan, karena ada yang kedua, dan yang kedua diperlukan karena ada yang pertama, tetapi yang paling penting, dan yang harus kita gali, adalah yang pertama. Tapi kita melakukan yang sebaliknya, kita menghabiskan waktu kita di bidang studi yang ketiga, dan menggunakan semua upaya kita untuk itu, sambil mengabaikan yang pertama. Dan begitulah yang terjadi, kita berbohong, sambil memiliki semua argumen untuk menunjukkan mengapa kita tidak boleh berbohong. Pada setiap kesempatan kita harus memiliki argumen-argumen ini.
Bimbing aku, oh Zeus, dan kamu, oh sang takdir. Kemanapun engkau menugaskanku, aku akan mengikuti tanpa keraguan, atau jika kehendakku gagal, meski begitu, aku akan tetap mengikuti. Siapapun yang dengan benar berserah pada kebutuhannya, kami memberikan kebijaksanaan dan pelajaran dalam hal-hal ilahi. Baiklah, cerita, jika itu yang menyenangkan para dewa, terjadilah. Anyus dan Meletus dapat membunuhku, tetapi mereka tak dapat menyakitiku.